Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Saat pagi ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan saya berikan judul Tuhan Yesus baik, yang saya ambil di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Setiap kali peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali menjadi tanda tanya besar untuk kita. Mengapa semua ini terjadi? Kita tidak mengerti persoalan ini, kenapa harus kita yang mengalami. Persoalan yang terjadi saat ini mungkin membuat kita lemah, membuat kita down, membuat kita menjadi patah semangat. Bahkan keputusasaan itu ada dalam kehidupan kita. Rasanya kita ingin memberontak dengan keadaan yang ada. Karena keadaan ini seakan-akan ingin menjatuhkan kita. Kita berpikir ini semua tidak adil. Kenapa harus saya yang mengalami semua ini? Kenapa orang lain tidak? Kita harus bisa memahami ketika nanti kelak pada saatnya kita akan menikmati pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan yang mengalir tiada hentinya dalam kehidupan kita. Seperti kisahnya Yusuf. Awalnya dia mengalami penderitaan yang luar biasa dalam kehidupannya. Sampai pada akhirnya dia menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Bukan cuma kita yang pernah alami beban berat dalam kehidupan kita. Tapi Yusuf pun pernah. Bahkan lebih berat dari apa yang kita alami saat-saat ini. Kita baru bisa mengerti kejadian demi kejadian yang kita alami, semuanya hanya untuk kebaikan kita. Dan bukan untuk menjatuhkan atau membinasakan kita. Kita harus bisa mengerti bahwa semua yang terjadi kepada kita saat ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan rencananya itu tidak pernah gagal. Walaupun kehidupan kita kelihatannya babak belur, hancur berantakan, tapi kita harus percaya bahwa semuanya udah dirancangkan sama Tuhan dengan indah. Walaupun kadang-kadang kita mikir, apa yang indah? Apa yang indah dari masalah yang kita hadapin? Tapi perlahan-lahan, hari demi hari, Tuhan akan memberikan kita pengertian, hati yang baru, pengertian yang baru. Tuhan akan menjamah kita setiap harinya sampai pada akhirnya kita bisa ada di titik kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik walaupun keadaannya terlihat susah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bersyukur. Kadang-kadang manusia hanya bisa bersyukur pada keadaan yang baik, yang enak aja. Bahkan ketika di saat kita menerima, baru kita bisa bersyukur. Tapi pertanyaannya, bisa tidak kita bersyukur ketika keadaan kita lagi susah? Ketika keadaan kita lagi tidak memungkinkan untuk bersyukur. Dan kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah pudar dan tidak pernah habis-habisnya. Begitu banyak alasan yang sebenarnya tidak seharusnya jadi alasan kenapa kita harus bersyukur. Bukan karena keadaan baik atau semuanya terlihat baik, tapi karena Tuhan Yesus baik dan selalu baik. Titik. Yang kedua adalah berserah. Apa itu berserah? Taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau berserah, masih ada khawatir tidak? Masih ada yang kita pikirkan tidak? Pasti kita akan memikir bahwa pasti ada yang kita pikirkan, pasti ada yang kita khawatirkan. Tapi itu bukan yang namanya berserah. Itu kita tidak berserah, tidak sepenuhnya kita kasih ke Tuhan. Kita masih takut dan tidak percaya dengan Tuhan. Berserah itu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita semua masih ada sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan.
pure karena kasih karunia-Nya Tuhan. Berkali-kali susah banget rasanya untuk kita bersyukur dalam keadaan kita yang susah. Keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersyukur, tapi tetaplah kita bersyukur. Tetaplah kita harus berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita masih berserah kepada manusia, tidak sepenuhnya berserah dan berharap kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita semua mempunyai ceritanya masing-masing yang indah, yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam agendanya Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, sesusah apapun, Tuhan Yesus tetap baik. Bukan karena keadaan kita baik, tetapi Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita akan memperoleh kemenangan yang lebih dari menang. Dan kita akan mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kita bisa katakan dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan, buat setiap perbuatan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Dan biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami Tuhan untuk kami tetap selalu bersyukur dan kami selalu mengatakan dalam hidup kami bahwa Engkau Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Dan kami selalu menjalankan kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berharap dan berserah kepada Engkau, bukan kepada keadaan yang ada Tuhan. Bahkan kami terlebih dahulu selalu mengingat Engkau dan firman-Mu ini Tuhan, biarlah selalu melekat di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu memimpin setiap langkah kami. Engkau Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah kami kemanapun kami berada. Dan apapun yang akan kami lakukan pada hari ini Tuhan, Engkau akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang begitu sempurna. Dan saat ini kami akan menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.